Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk film horor yang paling dinantikan di tahun 2026. Perlu diingat, jadwal rilis masih bisa berubah. When that time comes, men will no longer communicate. Nomor 10, Soulmate. So just keep your fingers there and say your name. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Mungkin karena pesatnya perkembangan AI yang kini semakin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, franchise Megan dengan cepat meraih popularitas berkat kisah-kisah gelapnya seputar kecerdasan buatan. This is the part where you run. Jika dua film Megan sebelumnya lebih berfokus pada kesadaran diri dan penggunaan militer, Soulmate ingin mengeksplorasi bagaimana AI bisa menyusup ke sisi paling intim dalam hidup manusia. Film ini bercerita tentang seorang pria yang membeli android untuk membantunya menghadapi kematian istrinya. Ada firasat kuat bahwa film ini akan sama tidak nyamannya dengan dua film sebelumnya. Dan semoga saja lebih baik dari Megan 2.0. We've made some adjustments on point motion, but also opted for electro-hydraulic actuators, which should improve overall strength, speed, and positional accuracy. Nomor 9, Remain. You could show us the way out. We could be gone before anybody gets back, but we have to hurry, Hedwig. We have to hurry and get out of here. Dibintangi Jake Gyllenhaal dan Phoebe Dynevor, Remain berfokus pada seorang pria yang sedang berduka dan berusaha menerima kematian saudara perempuannya. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang wanita yang justru bisa menghancurkan seluruh proses pemulihannya. She was about to collapse. Where should I put her? Alur ceritanya sendiri bukanlah alasan utama kami menantikan film ini. Yang membuatnya menarik adalah duet kreator di balik layarnya. Remain ditulis, disutradarai, dan diproduseri oleh M. Night Shyamalan berdasarkan ide cerita yang ia kembangkan bersama penulis roman ternama Nicholas Sparks. Nah, itu baru twist. Kombinasi ini saja sudah cukup untuk memancing rasa penasaran. Well, that's that. You marry Lauren, and we can be friends. Right? Right. Nomor 8, Resident Evil. I want to know who you people are, and I want to know what's going on here. Now, Resident Evil memang meraih kesuksesan besar di dunia game, tetapi untuk versi filmnya, kualitasnya masih sering dipertanyakan. Film-film garapan Paul W.S. Anderson memang punya penggemarnya sendiri, namun reboot di tahun 2021 bisa dibilang cukup berantakan. You might want to get a fire extinguisher and lock the gates. There may be others. Tapi sekarang sudah berlalu beberapa waktu. Jadi, kenapa tidak coba lagi? Sony Pictures telah menyetujui film baru dengan Zack Krieger sebagai sutradara sekaligus penulis. Penggemar horor mungkin mengenalnya lewat Weapons serta film Barbarian. Sebenarnya ada potensi di sini, meskipun keinginan Krieger untuk menghindari penggunaan karakter dari game aslinya bisa menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para penggemar. So how do you know so much about guns? Nomor 7, Evil Dead Burn. Jessica. Kalau kamu melewatkan Evil Dead Rise tahun 2023, tenang saja, kamu tidak akan tertinggal untuk film yang satu ini. Evil Dead Burn merupakan film standalone terbaru dalam franchise ini yang artinya siapapun bisa langsung menontonnya tanpa perlu pengetahuan dari film sebelumnya. Memang belum banyak informasi soal ceritanya, tetapi dukungan besar datang langsung dari sang kreator, Sam Raimi. Raimi sendiri memilih Sebastian Vanecek sebagai sutradara setelah menonton debut film panjangnya Infested. Dengan potensi sebesar itu, kami sudah tidak sabar menantikan perilisan film ini di bioskop. Nomor 6, Send Help. But I just don't think you got it. As an executive, I see no value in you.
Does that make sense? Masih bercerita soal Sam Raimi, sang kreator Evil Dead juga akan merilis film barunya sendiri. Rachel McAdams dan Dylan O'Brien berperan sebagai dua korban kecelakaan pesawat yang terdampar di sebuah pulau dan dipaksa untuk bertahan hidup menghadapi alam yang kejam. Alasan terbesar kami antusias adalah karena ini menjadi film original pertama Raimi sejak Drag Me to Hell pada tahun 2009. Setelah itu, sutradara legendaris Spider-Man ini lebih banyak berkutat pada film adaptasi, produksi, dan sesekali televisi. Selamat datang kembali Sam, kamu benar-benar dirindukan. Stand Help dijadwalkan akan rilis pada awal 2026, jadi kamu bisa menikmatinya sebelum Evil Dead Burn yang tayang di musim panas. I'm your boss. You work for me. We're not in the office anymore, Bradley. Nomor 5, Clayface. Matt, is that you? What in heaven's name did they do to you? Gagasan membuat satu film penuh tentang Clayface terdengar benar-benar absurd. Dari sekian banyak musuh Batman, kenapa harus Clayface untuk film solo? Namun kali ini, pendekatan ceritanya terasa jauh lebih unik. Come back. Come back. From this? Face it, Teddy. Matt Hagen has history. This time for good. Alih-alih mengejar skala epik khas film superhero, Clayface justru ingin menyampaikan kisah Matt Hagen melalui sudut pandang film horor. James Watkins, sutradara dan penulis Speak No Evil, akan mengarahkan film ini dengan Tom Rhys-Harris sebagai pemeran utamanya. Ditambah lagi kehadiran Mike Flanagan sebagai penulis pendamping tentu menjadi nilai tambah. We can't leave him there. We can't leave him there. They're gonna do that to Hoppy. Nomor 4, Werewolf. We must find some light in our darkness. Tomorrow we will have a fast day, but for our sins. Robert Eggers dengan cepat membangun namanya sebagai salah satu sosok penting dalam sinema horor modern. Lewat The Witch, The Lighthouse, dan Nosferatu, ia berhasil menghidupkan kembali subgenre horor fantasi dengan memadukan nuansa klasik dan sensibilitas modern. You're a praying man, Winslow. Not as often as I might, but I'm God-fearing if that's what you're asking. Pendekatan ini berlanjut di film terbarunya, Werewolf, yang menggambarkan teror makhluk mengerikan yang mengintai sebuah desa terpencil. Karakter utamanya akan diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, Lily Rose Depp, dan William Dafoe. Film terbaru Eggers ini diperkirakan akan rilis tepat menjelang Natal 2026. Filthy ritual. What manner of ritual? Speak not of it again! Nomor 3, 28 Years Later, The Bone Temple. Many of the things we take for granted will one day pass away completely. Jika kamu belum pernah menonton film-film 28 Years Later, kamu benar-benar melewatkan horor berkualitas tinggi. Wait for me, please! 28 Days Later dan 28 Years Later memikat penonton lewat konsep virus rage yang menggambarkan dunia pasca apokaliptik dengan cara yang kelam dan berbeda. Hey. Spike, you did well. Honestly. The Bone Temple akan melanjutkan kisah tersebut dengan Ralph Fiennes, Jack O'Connell, dan Alfie Williams kembali memerankan karakter mereka. Dari informasi yang beredar sejauh ini, tampaknya akan ada part 2 yang menyusul di kemudian hari. Look at the incredible changes we've experienced. Nomor 2, Scream 7. Do you remember when Dad left? Parts, sure. I was 8. I don't know what that has to do with anything. It has to do with it. Film kelima dan keenam Scream membuktikan bahwa franchise ini masih bisa berlanjut setelah kepergian Wes Craven pada tahun 2015. Namun Scream 7 berada dalam situasi yang cukup menarik. Jenna Ortega dan Melissa Barrera, pemeran Tara dan Sam, telah keluar dari franchise ini, sementara Neve Campbell kembali sebagai Sidney Prescott setelah absen di Scream 6. She's not coming here, is she? No. She sends her love, but she's taking Mark and the kids someplace safe. She deserves to have her happy ending. Tidak hanya itu, Kevin Williamson, veteran Scream, juga kembali, kali ini sebagai sutradara. Ini adalah hal yang menarik, mengingat Williamson sebelumnya menulis Scream 2 dan Scream 4.
Apakah kemampuan menulisnya akan berhasil diterjemahkan ke kursi sutradara? Kita harus menunggu hingga film ini dirilis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Terrifier 4. Are you serious right now? Yo, can you pay for that or not? Memang, Terrifier 4 belum secara resmi dikonfirmasi akan dirilis di tahun 2026. Namun melihat betapa sibuknya Damien Leone sepanjang tahun 2025 dalam menulis naskah, kami cukup yakin kalau film ini akan siap tepat waktu. Antusiasme besar terhadap Terrifier 4 muncul karena Leone sempat membicarakan rencana untuk menutup franchise ini. Put your little horn away, have a seat, and Santa will buy him a drink. Pertarungan Sienna melawan Art the Clown sudah berlangsung cukup lama. Dan film kedua serta ketiga benar-benar melampaui ekspektasi dari segi visual, sinematografi, dan adegan pertarungannya. Is she an angel? Not just an angel. She's an angel warrior. You see that fire sword? Has special powers. Kami tidak sepenuhnya yakin ini akan menjadi film terakhir. Tetapi yang jelas, Terrifier 4 sangat mungkin menjadi awal dari akhir. Film horor apakah yang paling kamu nantikan di tahun 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar.